Kalau tentang warehouse-nya sendiri nih Pak, inovasi warehouse kita, itu kan dari teknologinya kah atau dari sistemnya kah? Apa nih yang ada di spesialnya di warehouse Simanggis lah ya? Oh oke. Packaging yang baru tadi itu kita juga kan ada yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan cotton shredder. Oke Pak, kata-kata hari ini apa Pak? Hal-hal baik dalam hidup tidak pernah datang dengan mudah. Bekerja keraslah hari ini dan jadikan diri kamu sukses serta bahagia di masa depan. Hai warga Lex. Hai warga Lex, kembali lagi di podcast Dialex, ruang diskusi inspirasi untuk pasangan bisnismu. Seru. Oke, episode 3 kali ini spesial banget. Kita akan mengenal lebih dalam warehouse Lex. Gimana nih dalamnya? Mungkin orang-orang banyak yang lihat dari luar ya, warehouse Lex tuh luas lah, gede lah gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih dalamnya seperti apa. Nah, khusus hari ini kita datangkan Pak Ronald Simanjuntak. Oke, Pak Ronald. Apa kabar Pak Ronald? Baik Mas. Gimana kabar Kelihatannya cerah banget ya hari ini ya. Oh iya dong, pasti dong, baru potong rambut lagi kan. Oke. Spesial buat podcast ini ya. Pasti dong spesial. Spesial banget. Sehat juga Pak saya Sehat, Pak. Senang banget saya nih bisa makasih. ngobrol lagi sama Pak Ronald ya. Kebetulan kita juga baru kenal ya Pak ya, tapi udah asik banget nih ngobrolnya sama Pak Ronald. Gitu ya? Gila, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat Pak Ronald. Oke. Nah, tadi mungkin kita aku udah mention ya Pak. Orang-orang pasti yang sering lewat atau yang ya kita lah di kantor nih ngelihatnya warehouse kita tuh gede banget. Tapi kita nggak tahu nih di dalamnya sebenarnya apa aja sih, apa cuma ya di dalamnya cuma drop paket udah keluarin lagi gitu. Kita nggak tahu detailnya seperti apa gitu kan. Mungkin orang luar sana juga gede cuma buat naruh paket ya gitu kan. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Nanti kita akan mengupas tuntas nih. Wah dalamnya warehouse Lex seperti apa. Mungkin sebelum ke warehouse kita tanya-tanya dulu nih, pemanasan dulu lah nih. Oh boleh, pemanasannya gimana nih? Jadi panas semua. Langsung panas nih, biar anget ya hari ini ya. Nah Pak Ronald, biasanya kesibukan apa di luar pekerjaan ya, buat Pak Ronald tuh tetap produktif lah gitu di luar pekerjaan. Kalau biasanya nih di luar kerja biasalah ya, karena sayang sama istri kan, bagaimana juga untuk mengisi waktu dengan istri. Di luar daripada itu juga kadang-kadang aku kan ada kegiatan pelayanan ya, di gereja terutama. Jadi ada pelayanan Sabtu Minggu dan keluarga yaitu adat biasanya. Sabtu tuh kita biasanya ada ngikutin pesta, ngikutin kegiatan-kegiatan keluarga lah, paling utama sih seperti itu. Oke, sibukan di, ya Allah bunyi lagi tuh. Maaf ya guys. Di sini. Oke, berarti lebih keluarganya kan kalau jatuhnya berarti Bapak orang Batak ya. Banyak acara-acara lah ya. Emang nggak tahu kalau namanya Ronald tuh orang Batak ya? Simanjuntak ya tahu Pak. Makanya tadi dia bilang Batak ya. Batak banget nih gitu. Acaranya banyak ya, beruntung ya tiap minggu ya. Sabtu Minggu, kadang Jumat juga ada kayak gitu. Biasanya emang kumpul keluarga besar aja apa emang udah jadi rutinitas? Jadi kalau kita kan kalau orang Batak ada dari marga suami, ada marga istri. Nah, biasanya tuh kita dapat undangan dari dua keluarga itu. Keluarga marga. Saya kan Simanjuntak, istri saya Nababan. Bahkan lebih kerennya lagi sampai di orang tua. Jadi orang tua saya misalnya, orang tua saya adalah Simanjuntak, ibu saya adalah Sian. Nah, tuh ada undangannya. Lebih keren lagi keluarga dari istri. Jadi memang kita tuh orang Batak banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di luar dari pekerjaan. Meriah lah ya kalau ngumpul sama orang Batak tuh, wah heboh gitu kan ya. Sikit-sikit nyanyi, sikit-sikit. Iya betul. Apalagi kalau ada pesta undangan ya, pernikahannya, wah joget. Itu rame luar biasa sih. Gak mau berhenti ya. Gak mau berhenti. Apalagi saweran udah muncul tuh kan. Saweran notor-notor udah muncul udah. Dateng dah tuh. Rasanya pengen nyabut kabel aja bawaannya biar berhenti ya. Berarti lebih ke tadi kumpul keluarga sama organisasi di keagamaan tadi ya di gereja ya. Betul. Nah kalau di gereja tuh lebih ke apa Pak?
Kebetulan ya diberi kesempatan untuk bisa menjadi pengurus gereja lah, pelayan gereja. Jadi kalau ada ibadah-ibadah hari Minggu, saya harus mimpin ibadahnya, terus sama kadang juga memberitakan firman, kayak gitu-gitulah yang saya lakukan. Seperti itu sih. Seru banget ya, ternyata masih produktif loh di luar pekerjaan ya. Kayak kerjaan pun di meja tuh sering hilang gitu, karena adanya di warehouse ya gitu. Nah di rumah ternyata banyak juga aktivitasnya dari organisasi, kumpul keluarga juga kan, masih interaksi lah ya. Iya. Kumpul bareng. Oke, nah selain itu berarti ada hobi spesial gak? Spesial hobi lah yang dijalani Pak? Hobi sebenarnya kalau dibilang hobi sih gue suka sih kayak ngumpul-ngumpulin mainan anak-anak, tuh gue Lego, kalau nggak main-mainan mobil-mobilan, tuh gue suka banget. Ya gitu lagi mungkin ya karena belum ada keturunan jadi bawahnya mainan aja gue kumpulin. Sendiri ya, oke. Bareng sama istri nggak apa-apa lah Pak. Tetap masalahnya ya, istri kagak suka yang kayak gitu. Jadi gue beli ngumpet-ngumpet kadang-kadang. Tanpa approval nih ya? Tanpa approval. Gue kadang-kadang pernah beli kan, gue beli tiga box. Cuman gue kasih taunya cuma 2. Bilangnya satunya bonus, wah. Ya, nonton bonus. Nih, istilah Pak Ronald nih ketahuan bohong nih. Aduh. Oke, tapi emang biasanya harus kalau beli apa-apa tuh harus approval istri dulu atau gimana Pak? Ya, kita kan namanya suami yang lebih baik minta maaf dibanding kan? Minta izin ya Pak. Harus izin, bukan berarti suami-suami takut istri nih ya. Berarti Bapak lebih kita harus izin loh, hati-hati loh. Bapak keuangan negara sama bini. Berarti Bapak lebih baik minta maaf atau minta izin? Minta izin aja. Biarpun ekor-ekornya kalau gue ada yang gue lebihin gue minta maaf. Berarti tetap ya, izin tetap ujungnya minta maaf. Oke deh. Istri Pak Ronald terbongkar semua di sini nih. Waduh kacau dong. Kalau mau nonton, nah coba kasih pesan-kesannya ke istri yang lagi nonton apa? Ya, saya mau bilang, halo sayangku, tolong izinkan aku beli mobil berikutnya ya. Remote control masih belum kebeli nih. Approve. Kalau apa namanya YouTube ini viral, dibeliin ya gitu, dibeliin ya. Amin. Gitu. Viral langsung. Oke, tadi udah ngomongin hobi, ternyata hobinya koleksi. Berarti mobil-mobil yang buat dipajang itu yang kecil-kecil ya? Iya, gue sempet juga yang Lego kan. Kadang-kadang kalau di pom bensinnya Shell tuh kan mereka jual tuh ada promo-promo mainan Lego. Nah itu gue suka beli gitu. Terus kalau Lazada kadang-kadang ada yang ini gue ambil yang lagi bagus. Berarti ambisnya tuh ngerakit gitu ya Pak? Itu kalau ngerakit kan pasti butuh waktu ya, apalagi yang gede ya. Itu mau langsung dikejar di hari itu juga apa? Step by biasanya step. Gue kalau memang agak lama ya gue satu persatu dulu. Tapi memang kalau gue lagi pengen banget gitu kan, itu bisa lama gue tungguin terus gue rakit-rakit. Ambis gitu lah ya. Karena saking penasarannya ada terusin aja deh gitu. Terusin aja deh. Katanya ujung-ujungnya sampai malam gitu ya. Hitung-hitung duit juga. Tetep ya ujungnya duit. Oke, nah tadi udah kenal sedikit Pak Ronald ya dari hobinya, terus kesibukannya di luar kerjaan buat tetap produktif. Nah mungkin sekarang ke kerjaan lah ya. Tadi aku udah mention Pak Ronald nih banyaknya di warehouse kita lah ya, khususnya di fulfillment. Nah sebenarnya apa nih yang dikerjain sama Pak Ronald lah? Sebenarnya kalau dibilang, memang gue dulu kan waktu sebelum masuk Lazada gue udah lihat, wah ini di dalamnya apa ya, gede banget warna biru ya kan, gue pikir kampus biru kan. Pas gue lihat-lihat, waduh gue pengen banget dapat nih di Lazada, apalagi belum pernah masuk kelas e-commerce kan. Gue masuk ke e-commerce dan akhirnya gue masuk nih. Pertama-tama memang gue masuknya di sortation, habis masuk ke sortation baru gue ke first mile lalu di last mile. Akhirnya kemarin gue dapat jadi kesempatan di fulfillment. Nah di fulfillment itu isinya sebenarnya gudang, yang mana gudangnya itu ada beberapa proses ya. Prosesnya itu ada inbound, ada inventory yang mana mereka akan lakukan put away ke storage-nya kita ya kan. Nah baru nanti di situ ada proses outbound. Nah outbound-nya itu ada picking,
ada packing, ya kan, baru nanti ada handover ke 3PL. Nah 3PL kita kan udah pasti satu adalah Lex, ya kan, betul. Satu lagi ada beberapa dari 3PL lain. Partner kita. Jadi kita handover ke mereka untuk di-deliverykan ke customer-customernya kita. Kayak gitu sih. Jadi memang secara proses memang sedikit, tetapi itu flow-nya itu lumayan detail. Jadi memang kita inbound harus memastikan penerimaannya sesuai, quality-nya juga bagus, ya kan. Habis itu kita ada taruh di storage-nya kita cycle count, kita simpan dengan benar, tidak ada yang salah, ya kan, tidak ada yang loss, ada yang hilang. Baru kita picking. Nah pickingnya juga harus hati-hati supaya handlingnya jangan sampai barangnya rusak, sampai di packing. Kayak gitu sih sebenarnya, dan itu flow-nya itu lumayan panjang. Kalau ngelihat dari luasannya memang karena kita nyimpan barang yang lumayan banyak gitu loh. Jadi kita simpan dengan proper sehingga kita juga memastikan handlingnya juga proper sampai ke customer juga sampai dengan yang proper. Kayak gitu loh. Siap. Mantap, berarti Pak Ronald nggak langsung terjun ke fulfillment ya, berarti dari sortation dulu ya, dari sortationnya menguasai, terus naik lagi, makin naik lagi sampai ke sekarang fulfillmentnya lah, fulfillmentnya lah ya. Nah tadi Pak Ronald juga mention kalau di fulfillment itu tadi banyak stepnya lah ya, nggak gampang ya gitu kan. Pasti banyak juga koordinasi sama kolaborasi lah dengan tim lain. Nah pasti kan banyak lah namanya kita berapa divisi lah ya, kolaborasi berapa divisi juga pasti ada miskomunikasi, ada pokoknya ada aja lah ya yang kendala di komunikasi kah atau di hal-hal yang memang koordinasinya kurang gitu kan. Nah cara handlingnya tuh gimana sih Pak biasanya? Iya memang di fulfillment ini semuanya pasti ada kaitannya ya, divisi-divisi lain. Salah satunya adalah misalnya kita bicara adalah kalau fulfillment barang tidak akan bisa datang kalau nggak ada yang order. Iya betul. Ya kan? Artinya ada dari tim-tim supply chain dalam hal ini kayak Pak Felix sama Pak Andika, dia akan melakukan pengecekan stoknya, berapa yang dibutuhkan, salesnya seperti apa. Nah kita tuh ada koordinasi tuh dengan tim mereka, tim retail kita sebutnya. Jadi mereka source-nya retail ini kita akan koordinasi setiap 2 minggu sekali sehingga kita tahu sebenarnya forecast mereka bakalan terima ke kita berapa banyak sih. Terus kira-kira salesnya itu akan berapa banyak sih. Nah itu yang kita lakukan koordinasi. Nah itu masih satu bagian part di mana untuk sebelum kita menerima barang. Nah setelah bagian kita sudah menerima barang udah disimpan, maka kita ada proses selanjutnya. Saya bilang tadi di outbound kita picking, packing. Nah ini kan barang-barangnya picking, packing ini kan dari beberapa platform, yaitu bisa kita bilang adalah ada MCL, ya kan, ada FBL, ada retail sendiri. Nah, untuk hal itu kita juga mau mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman dari MCL dan FBL-nya sehingga kita tahu forecast penjualan mereka seperti apa, ada requirement tertentu dari customer-nya kita sehingga kita bisa prepare dan bisa mempersiapkan apa yang mereka butuhkan. Nah, begitu. Nah, itu kita juga ada setiap 2 minggu dengan MCL sama FBL. Nah, untuk di selanjutnya adalah kita handover kan ke beberapa 3PL. Memang kalau untuk part ini kita sedang mau mencoba untuk melakukan juga koordinasi dengan mereka. Nah sejauh ini day to day aja kayak koordinasi misalnya tim Lex kita akan ada volume sekian nih. Kita biasanya juga akan melakukan ada handover alignment untuk campaign dengan tim Lex ya kan. Di situ ada Pak Zate, ada Pak Prosojo, kita ada alignment dengan mereka supaya kita bisa tahu seperti apa sih volume paketnya kita yang akan kita handoverkan dengan mereka seperti itu. Nah yang terakhir kita tahu kan di fulfillment itu pasti membutuhkan banyak manpower. Nah manpower yang kita butuhkan itu nggak gampang banget untuk kita dapatkan. Makanya biasanya kita koordinasi nih sama teman-teman dari Osos ya kan, di situ ada Faisal ya kan, ada siapa namanya Adis ya kan. Nah itu sama Pak Hangga, kita koordinasi sama mereka tuh bagaimana sih kita mau mencapai volume ini, maka orangnya harus segini ya kan, tolong disupport, lakukan training, lakukan ini. Nah itu kita ada divisi-divisi terkait untuk bisa benar-benar
memperlancar lah supaya proses di operation itu dengan baik. Seperti itu sih yang kita lakukan. Berarti nggak langsung comot pengalaman doang gitu ya. Dong. Harus tetap di training, SOP-nya tetap lah ya Pak. Iyalah. Benar. Karena ini berurusannya dengan paket yang Paket customer pasti loh. customer ya benar Iya yang apa namanya diamanahin ke kita ya di Iya. gudang kita ya, yang kita harus Betul. memastikan pasti aman sampai. Betul. Oke, berarti benar ya, banyak koordinasinya, Harus banyak. penting banget komunikasinya itu ya Pak ya. Betul. Jangan sampai loss ya. Kalau Betul. sekali loss ya udah gitu kan. Iya. Kemana-mana merembet tuh pasti. Oh banyak komplainnya banyak. Yang ada jualan kita makin menurun kan. Makanya kita perlu koordinasi dengan teman-teman terkait supaya prosesnya itu lebih lancar. Ya, betul. Kayak gitu. Oke, sip, keren banget ternyata di dalam banyak ini guys, apa namanya, banyak divisi-divisinya ya yang terkait Betul, lah ya banyak buat sekali. apa namanya handling paket itu. Jadi mungkin buat teman-teman customer juga ya biar tahu nih kalau paket kita tuh nggak cuma yang ditaruh terus dioper lagi ke sini, tapi kita handling dengan maksimal lah ya Pak ya. Betul, Ada betul. treatmentnya, ada SOP-nya gitu, memastikan paketnya tuh teman-teman tuh aman gitu. Betul sekali. Gila keren banget ternyata tim warehouse. Keren. Nah, terus Pak tadi mungkin terkait paket lah ya handling ya, komunikasi, kolaborasi sama tim-tim lain. Kalau tentang warehouse-nya sendiri nih Pak, inovasi warehouse kita, gitu kan, dari teknologinya kah atau dari apa namanya sistemnya kah? Apa nih yang ada di spesialnya di warehouse Simanggis lah ya? Oh oke. Jadi kalau warehouse Simanggis khususnya ya, kita ketahui kan sekarang kita adalah company-nya di e-commerce ya kan. Kita tahu adalah ngomong e-commerce pasti ngomongin digital sistem ya kan. Iya. Nah kalau kita bicara fulfillment ya, di Lex ini untuk yang fulfillment itu dia teknologinya cukup canggih. Canggih dalam arti apa? Semua informasi, performance, pergerakan itu langsung bisa terupdate di waktu yang sama. Dan kita ketahui kan, Lex itu secara service ya kan, dari mulai kita fulfillment melakukan preparation sampai di handover itu cepat sekali. Bahkan mungkin bisa mengalahkan beberapa kompetitor lainnya, logistik lain. Artinya kita dapat menerima, kita harus keluarkan di waktu yang sama, bahkan M+0. Real time ya Pak? Real time. Jadi memang kalau dibilang sistem kita itu sangat-sangat membantu menginformasikan real time-nya. Kira-kira sekarang statusnya barang ini dari order creation, habis itu setelah order creation kita lakukan proses picking, kita proses packing, itu kebaca semua dan bahkan sampai di proses shipment. Jadi setelah kan ada packing komplit juga yang dimana kalau udah selesai packing baru di handover ke tim Lex gitu kan. Nah itu langsung update semuanya dan bahkan kita koneksinya dengan tim Lex juga integratednya juga bagus. Artinya pada saat kita udah handover mereka automatically langsung menerimanya secara sistemnya dari Lex itu sendiri. Beda dengan kalau kita koneksi dengan yang lain ya kan. Kita mencoba integrated beberapa kayak misalnya kita melakukan MCL ya. MCL. S ya. Tanda kutip Mejiku S, Hibinio. hampir mau Oke. kayak ini kan. S ya Mejiku kan. Hibinio ya Pak platformnya. Itu kita juga seperti itu. Jadi kita mengkoneksikan kepada mereka pada saat kita udah statusnya adalah ready to ship, maka kalau dia ada yang punya apa namanya status yang sudah ready to ship, mereka akan datang tuh untuk melakukan pick up. Dan kita jadwalnya ada jelas dan mereka tinggal masukkan ke dalam sistem, mereka terima, itu langsung diupdate. Jadi dari sistem kita ya luar biasa lah, jadi terconnecting semua gitu loh. Oke, jadi dari sistemnya memang udah memadai lah kita ya Pak ya. Udah dari tracking real time-nya, jadi Betul. dipastiin semuanya paket tuh sesuai lah ya, pasti aman sampai itu tepat waktu gitu ya Betul, Pak. dan customer pastinya langsung tahu loh statusnya misalnya, oh ini ada di mana. Kayak saya sendiri kan juga pernah menjadi customer Lazada. Bukan hanya saya sendiri yang memberikan ini kan service kepada customer, tapi saya sendiri sebagai customer juga merasakan bahwasanya update di sistemnya kalau kita di aplikasi kita itu selalu ada. Dan itu semuanya lengkap gitu loh. Dan statusnya ada di mana, statusnya kita mudah. Ada. Oke. Kayak gitu. Berarti tadi lebih ke teknologinya ya Pak ya, Teknologinya. lebih ke sistemnya. Betul. Nah kalau dari aku dengar-dengar di warehouse ini juga kita udah pakai solar panel ya Pak.
Oh iya. Wah, kita memanfaatkan matahari. Saya kan di sini juga mengkontrol juga cost-nya kan. Saya pikir memang solar panel ini sangat bermanfaat ya. Betul. Dari cost kita berapa besar cost-nya itu agak sedikit menurun karena memang bantuan dari solar panel itu memang sangat-sangat membantu dan ramah lingkungan kan. Betul, Artinya Pak, kita lingkungan. tidak membuang polusi terhadap lingkungan. Nah ini memang bagus lah. Dan kalau bisa bahkan saya sih bilang sama orang facility, kenapa sih tanggung-tanggung banget, tambahin dong kan gitu biar bisa costnya turun gitu. Tapi kita sampai juga ramah office lingkungan. lah ya Pak. Nah itu dia. Memang inovasinya banyak banget memang kalau Lazada ini luar biasa. Aduh, mantep banget warehouse Lex ya. Ternyata Lex ini nggak cuma handling paket tapi kita peduli juga sama lingkungan ya. Dari sistemnya juga kita terus perbaiki lah ya sebaik mungkin supaya kita bisa kirim paketnya nih benar-benar langsung sampai tujuan tepat waktu gitu ya Pak. Wah keren banget Lex emang ya. Tepuk tangan. Nah oke, tadi kita udah bahas juga banyak nih di warehouse Lex. Sebenarnya aku masih banyak pengen tahu perihal handling paket ya. Tadi kan lebih banyak ke koordinasinya, sistemnya juga udah oke. Terus facility di warehouse-nya juga udah terbarukan lah ya. Nah tapi pengen tahu detail lagi nih Pak, handling paket. Paket ini kan tricky banget ya Pak, dari mulai kita tadi ada packing gitu kan ya. Nah itu kan pasti ada treatment khususnya tuh Pak. Apalagi packing yang sekarang tuh nggak bisa sembarangan lah, harus kayak anti badai lah gitu kan. Mau panas mau hujan gitu nih tetap harus aman. Kan? Betul. Nah gimana tuh Pak cara treatmentnya? Iya, jadi memang di beberapa dari kita memang kebetulan di fulfillment itu ada tim CI, jadi continuous improvement di sini dibawahi oleh Pak Irfan. Jadi memang fulfillment itu mencoba bagaimana untuk avoid atau mengakomodasi ke klaim-klaimnya dari customer. Salah satunya adalah kan banyak juga bilang kartonnya dari Lazada terlampau mudah rusak misalnya, atau dia akhirnya produk-produknya gampang rusak. Nah, inovasi yang dilakukan salah satunya adalah menyediakan packaging yang lebih proper. Ya, jadi kita merubah floatnya yang ketebalan dari 100 jadi 150. Nah nanti itu pada saat handling itu aman. Tapi di luar daripada itu kita udah tahu dong dalam proses pasti akan ada terjadi suatu hal yang lain. Dalam prosesnya itu salah satunya packaging prosesnya juga kita melakukan misalnya kalau dia cairan kita lakukan mengcover dia dengan pakai plastic wrapping. Habis itu nanti baru ditutup, kalau dia kurang dari 3 dia akan digulung dengan menggunakan bubble wrap, dan bubble wrapnya itu digulung sampai 3 kali. Artinya itu kita mau memprotek barang-barangnya ke customer kita. Nah kalau yang lainnya lagi dari yang tadi packaging yang baru tadi itu kita juga kan ada yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan cotton shredder. Jadi barang-barang selain kita selimuti dia menggunakan plastic wrap untuk cairan, lalu dimasukkan cotton shredder, diselimutin juga, baru barang-barang yang masuk ke dalam lalu fit ke dalam box itu sendiri. Dan boxnya sendiri sudah kita buat dengan kondisi yang kuat seperti tadi, angin badai berlalu bisa dilalui tetap aman semuanya ya kan. Aman. Jadi kita handling dan memang kita juga sama teman-teman Lex minta untuk tolong handlingnya untuk hati-hati. Jadi tidak hanya bukan proses dari packagingnya, tapi handlingnya dari teman-teman Lex kita minta bantuan supaya mereka juga lebih hati-hati. Dan itu ternyata sampai sekarang kayaknya benar-benar tidak ada komplain loh, mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan tidak ada komplain dan akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik buat customer kita. Mantep, oke, berarti lebih ke proteksi di packagingnya tadi ya Pak. Betul. Nah sama tadi Bapak nyebutin kayak shredded paper itu ya, kayak cotton itu shredder ya cotton shredded ya, itu kardus-kardus bekas ya Pak. Nah, idenya tuh gimana sih Pak? Itu
emes banget sih, maksudnya kayak ya udah kita memang banyak limbah dari dus-dus produk yang disimpan di kita, gimana nih caranya bisa digunain lagi gitu kan. Idenya itu wah keren bagus banget ya. sih. Iya, jadi memang kalau carton shredder ini kita kan reuse apa yang menjadi waste tadi kan. Betul. Daripada kita buang dan akhirnya kadang-kadang juga mempengaruhi lingkungan karena harus dibakar, harus diapakan ya kan. Akhirnya ya udah kita gunakan ya, tapi itu untuk memprotek apa? Memprotek barang-barang customer kita. Selain daripada itu kita juga bisa mengurangi biaya karena awalnya mungkin memprotek menggunakan plastik, tapi kita tahu juga kan kalau menggunakan plastik banyak-banyak juga tidak ramah kan, tidak ramah lingkungan. Makanya kita pergunakan carton shredder itu. Idenya luar biasa lah yang dilakukan oleh tim CI. Siap. Berusaha mengurangi lah ya Pak ya. Betul belum zero sekali. tapi mengurangi lah kita peduli gitu. Lazada, Lex itu pasti selalu ingin ramah lingkungan, ramah ya lingkungan. kan, peduli customer. Siap. Oke. Tiba-tiba ada paket Pak. Waduh, kapan saya pesannya? Waduh, tiba-tiba kayak mana nih pesen pesanan paket saya? Lex nih. Coba Pak, boleh dibuka saya buka Pak. dulu ya. Ada apa ini Pak? Apa ini Pak? Saya bacain ya Pak. Boleh. Oke. Pertanyaan buat Pak Ronald nih. Wah, spesial banget dari penonton. Oh, dari penonton nih ya. Penonton ya kan. Woi. Kenapa Lex pas jadi pasangan bisnis para temen seller? Wah, berat banget pertanyaannya nih Pak. Gimana nih Pak? Jadi gini, kalau Lex ini sebenarnya yang paling utama orang suka sama Lex seharusnya adalah karena kecepatan dari deliverynya. Mulai dari request sampai ke rumah atau si customer itu cepet banget. Jadi kita layak menjadi pasangan seller-seller. Kenapa? Seller kan udah dapetin order nih. Kalau sudah dapetin order pengennya cepet dong. Iya, betul. Dibayar dan dibeli dan akhirnya sampai ke customer. Customernya puas. Nah, ini Lazada dan Lex ini itu benar-benar memberikan servis yang luar biasa. Bahkan dia bisa lebih N+0, lu bayangin. Hari ini request, hari ini nyampe. Bisa loh. Bisa Pak. Itu dilakukan Pernah oleh Lex. nyobain. Pernah nyobain kan? Dan bahkan hitungannya harganya bukan harga instan loh. Harga instan, bayangkan, ya. itulah Betul. makanya Lex itu luar biasa. Jadi bahkan kita komit benar-benar selain dari yang tadi N+0, N+1-nya kita bisa sampai. Ini kita bicara bukan hanya Jabodetabek loh. Ya, kita bisa juga lakukan sampai di luar Jabodetabek. Itulah makanya kita sebagai partner yang sangat-sangat diharapkan oleh seller-seller kita. Mantap. Luar biasa kan? Oke, Lex cocok ya jadi pasangan bisnis teman-teman seller berarti Cocok banget ya. lah. Oke. Mulai kita nge-pick up barangnya, terus kita prepare barangnya, kita pick, handling, bla bla blanya itu Sampai semua ke sampai ke customer. Bayangkan. Mungkin saya tinggal duduk aja ya. Gimana nggak makin dapetin cuan ya, ini. Pak? Makin cuan makanya. Kita aja yang ribet ya. Iya. Operasionalnya ke Itu kita. bagian dari kita, servis kita kan gitu. Oke, berarti dimudahkan banget lah ya seller-seller Dimudahkan. sekarang ya Pak ya. Sekarang tuh kan sampai cadel tuh sekarang. Oke. Excited banget nih. Oke. Apalagi ya Pak kira-kira Pak? Nah tadi Pak Ronald udah jelasin tuh kenapa nih teman seller cocok jadi pasangan bisnis di Lex gitu kan. Nah tadi dari pengiriman yang cepat, terus handling semua operasional logistik kita yang handle gitu kan ya. Nah kalau dari segi seller-seller yang sudah percaya sama kita nih Pak, yang udah ada di warehouse Cimanggis lah ya salah satunya, yang mereka yang mereka emes sama Lex itu, kenapa mereka tetap bertahan tuh biasanya kita pegang apa sih Pak? Gitu. Iya, selain tadi ya masalah servis ya. Iya. Kan kita tahu ya, kalau namanya di dalam momen di peak season atau kita bicara campaign, itu kan nggak mudah beberapa seller kita untuk provide manpowernya. Dan itu biasanya mereka kewalahan di sana. Dalam arti karena kan mereka harus picking, ada proses ini. Nah, seller-seller itu kesulitan di situ. Nah, di kita itu membantu hal tersebut. Artinya jangan khawatir, kita bisa kok menyediakan orang-orangnya. Mau pick apapun, bayangkan kalau di fulfillment ya itu bisa manpowernya 10 kali lipat dari yang
hari-hari biasa itu kita bisa penuhi loh. Nah itu makanya seller-seller itu banyak menyukai Lex. Karena apa? Karena kita bisa memprovide hal-hal itu. Dan kita tahu di ruang lingkup yang apa namanya di area-area industri itu kan nggak mudah juga. Karena banyak saingan-saingan lainnya membutuhkan tenaga kerja. Dan di Lex kita bisa dan mampu. Nah, makanya itulah dengan kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait, kita bisa disupport untuk mendapatkan manpower itu. Jadi semua orderan yang diminta dari customer itu bisa terpenuhi. Seller-seller ya happy dong, karena orderannya selalu masuk kan, dan cepat prosesnya gitu loh. Dan nggak khawatir untuk, waduh besok saya ada orderan sekian, orangnya mana ya, seperti nah kayak gitu-gitu lah. Oke, berarti benar-benar ngerasa terbantu lah ya di peak season, terus apa namanya di hari-hari reguler pun bisa kita bantu gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman seller tuh bisa fokus jualan aja lah, nggak usah ribet operasional bisnisnya seperti apa, kita yang handling. Oke, jadi rata-rata memang yang sudah nitip di kita ya di gudang kita itu ya percayanya karena dari tadi ya, dari sistemnya kita udah oke banget, handlingnya juga, sampai pengirimannya juga ya. Dibabat abis sama Lex pas di hati. Keren banget, Pak. Wah, luar biasa ternyata. Seller juga lu bisa tahu loh itunya apa namanya informasi di dashboardnya mereka bisa baca loh. Jadi mereka tahu statusnya gimana. Bahkan mereka juga udah bisa baca stoknya di kita itu ada berapa banyak. Karena kita koneksi dengan mereka gitu loh ke seller kita. Makanya saya bilang adalah dengan teknologi yang kita miliki, dengan koordinasi yang kita miliki antar divisi, itulah mempermudah seller-seller kita untuk request sesuatu. Makanya siapapun Bapak Ibu seller-seller ya, kami mau apa namanya, ayo dong pakai Lex ya kan. Lex pas di hati. Wih, keren banget deh. Oke, nah tadi kita udah bahas banyak lah ya, ternyata di dalam warehouse Lex ini banyak divisinya, banyak sistemnya dari teknologi tadi, handling paketnya sampai kita oper delivery ke customer. Nah ternyata nggak cuman lihat besarnya doang dari luar ya Pak, tapi di dalamnya emang besar banget. Besar banget. Kalau dibilang, belum pernah kali ngerasainnya. Kalau jalan itu bisa 1 kilometer loh. Kalau umroh itu udah tawaf berapa kali itu, luar biasa. Makanya kalau bisa bilang, kalau lagi di jalan tuh ke bawah itu bisa dari ujung ke ujung bisa berkeringat itu. Hitung-hitung olahraga ya Pak, olahraga gratis ya, berkeringat. Oke, nah tadi Pak Ronald udah mengupas tuntas di dalam warehouse Lex ada apa aja ya teman-teman. Nah mungkin dari besarnya apa namanya lebarnya luasnya warehouse Lex, pengen tahu juga nih besarnya cinta Pak Ronald dengan istrinya. Gue pikir tadi lo mau bertanya besar perut lu berapa. Aduh, itu Pak Ronald aja yang nanya deh. Gitu. Nanya diri sendiri. Oke, kan Pak Ronald katanya udah menikah 12 tahun nih. Wah, coba kasih wejangan kepada bujang-bujang di sini, perempuan-perempuan di sini. Para followersnya Lex gitu kan, kasih wejangan Pak supaya mendewakan, membidadarikan wanitanya atau menghormati suaminya, bebas Pak. Gimana Pak? Jadi memang gua gimana ya, mungkin karena dari satu sisi ya, karena kan kita masih berdua nih, belum ada keturunan. Jadi memang cara yang bisa kita lakukan untuk bisa selalu erat sama istri, pertama adalah bagaimana caranya selalu membahagiakan istri. Istri mau A, kita beli. Istri mau B, kita beli. Padahal yang digesek kartu kredit. Kacau kan. Pokoknya apa yang diminta sama seorang istri harus kita lakukan. Betul. Tapi jangan khawatir teman-teman. Bagi teman-teman muda-mudi ya, kalau kita membahagiakan istri, rezekinya lu cuy, nggak jauh. Balik modal lah Pak ya. Balik modal loh. Modal yang pertama adalah istri kita pasti selalu penampilan cantik.
Terus dia akan beli kebutuhan dianya sendiri, seperti make upnya ya kan, terus sama tas-tasnya lah, baju-bajunya lah, kayak gitu-gitu. Nah, kan kalau udah tampilan wanita cantik, istri kita cantik, pastinya dong Betul, Pak. kita semakin erat. Kalau bisa kita pegang terus. Iya. Tapi nih ya, saya kasih tahu ya, kalau laki-laki sama perempuan ada orang Batak, pernikahan 1 tahun itu mungkin masih bisa dia saya pegang-pegang tangan. Pernikahan 12 tahun, suaminya depan, bininya di belakang. Nah, antisipasinya biasanya adalah kita harus juga belajar mengalah kepada istri. Ya, jadi itulah caranya. Saya pertama adalah, waduh, saya pernah soalnya kejadian begini. Jadi saya jalan-jalan aja kan. Terus di belakang istri saya jauh, ngumpet dia, ngilang jadi. Terus langsung dibilang sama istri saya, makanya lu jangan main jalan-jalan aja, lu lihat dong bini lu di mana, katanya gitu. Ditinggalin. Ya udah, akhirnya gue punya tips. Oh iya, kalau misalnya gue lagi jalan, nggak mau gue mau duluan cepet-cepet, gue perlambat jalan gue, langkah gue, supaya bini gue agak sejajar kalau gue pegang jalan tangannya. Kayak gitu loh teman-teman, tipsnya. Dan tapi pastinya kalau kita sebagai laki-laki sejati harus selalu setia. Apapun yang kita alami, belum ada keturunan, setialah dengan pasangan kita sampai akhir hayat kita. Oke. Keren banget. Tuh ya muda-mudi, teman-teman Lex semua, warga Lex, didengar ya, 12 tahun nih. Wah, 12 tahun tuh waktu yang gak sebentar ya, Pak. Udah seluk-beluknya udah dijelajahi semua. Oke. Sudutnya pun udah. Oke, sip. Tadi berarti selain membahagiakan dengan berbagi rezeki ya, menyenangkan sang istri gitu kan. Betul. Jangan takut rezekinya habis ya, Pak ya, karena muter dan itu terus. Nyata kok, itu nyata. Benar-benar. Rezekinya pasti akan selalu ada. Berarti semua seperti itulah ya. Rezeki itu nggak akan berhenti di istri. Biarpun Suami saya harus nonton ini, Pak. Biarpun sikit-sikit harus ngizin sama bini untuk beli sesuatu. Kalau bini kan mau beli sesuatu mana perlu izin dia. Iya kan, tinggal beli aja, tinggal gesek. Duit Set, saya? selesai. Lah, duit suami adalah duit saya. Itu dia. Duit saya adalah duit saya. Itu bedanya. Seneng banget gue episode ini. Nobar sama laki nih. Wah, seneng banget nih. Oke. Tadi tipsnya ya, jangan dari Bapak warehouse kita. Harus dipatuhi ya, anak-anak Lex semua ya, oke? Habis itu pulang-pulang gue para laki-laki datang, lu bego. Gitu lagi. Aduh, harus memuliakan istri, benar, setuju banget, Pak. Iya. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, ya cepet banget ya Pak rasanya ya Pak ya. Masih panjang ya padahal ya Pak. Sama nih. Saking penuhnya nih Pak, bingung mau nanya apa lagi Pak gitu kan. Oke, sebelum mengakhiri episode 3 kali ini Pak, harapan apa nih buat Lex ke depannya nih? Ya, kalau aku sih bilang dengan manajemen yang baru, saya pikir dengan Lex yang sekarang ini, ya saya berharap banget ya volume terus meningkat. Persaingan pasti ada ya di market ya, tapi bagaimana Lex itu terus bisa mau improvisasi sehingga kita tidak pernah mau ketinggalan dari beberapa kompetitor kita. Jadi harapannya saya terus Lex menjadi, kalau orang bilang yang kayak community bilang jaya ya kan. Jayalah terus Lex sehingga kita sebagai employee bisa selalu nyaman dan akhirnya kita bisa lama lah. Sering kan ada tuh kalau di Lazada di Lex ya kan tulisan adalah Legend. Oke. Lex anniversary berapa tahun gitu ya. Kita apresiasi lah ya Pak ya. Betul. Benar. Saya harapannya sih seperti itu sehingga kita juga bisa nyaman terus di Lex dan Lex semakin maju dan akhirnya kita bisa juga berkompetisi dengan market lainnya. Itu sih yang boleh sampaikan. Sukses bersama Lex ya Pak ya. Betul. Oke, mantap banget. Oke, Pak, kata-kata hari ini apa Pak? Kasih dulu dong. Nih tadi nih gua
sempat mikir-mikir dulu tuh, gue udah sempat nulis nih, ya kan, gue tulis begini. Mantap. Hal-hal baik dalam hidup tidak pernah datang dengan mudah. Bekerja keraslah hari ini dan jadikan diri kamu sukses serta bahagia di masa depan. Semangat. Semangat. Oke, sip. Nah, mungkin aku summarize sedikit ngobrol-ngobrol tadi ya sama Pak Ronald. Kita ngebahas bagaimana di dalamnya warehouse Lex ya teman-teman, cara menghandling paketnya seperti apa, terus dari teknologinya sampai ke inovasi apa ini yang ada di warehouse kita, dari apa namanya sustainability lah ya, kita mengangkat apa namanya dari shredded paper tadi, limbah-limbah dus, terus solar panel kita gunain juga buat apa namanya listrik kita lah ya Pak ya. Betul. Untuk menghemat daya kita gitu kan. Sama lingkungan juga. Bener. Jadi banyak banget yang ada di warehouse Lex ini. Tentunya kita nggak bahas semua di sini ya Pak ya. Mungkin next episode kita tambah boleh. Ya part 2 ya. Bahas lagi sama Pak Ronald. Iya. Mungkin itu aja buat teman-teman yang mau mengenal lebih dalam tentang Lex, bisa kunjungi website kita di lex.co.id atau di sosial media kita ya di sini. Oke, jangan lupa subscribe dan jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya. Dia Lex, ruang inspirasi untuk pasangan bisnismu. Lex pas di hati.